Artinya bukan orang sosok sembarangan yang harus kita jadikan calon pemimpin di situ. Harus ada kriteria-kriteria, pengalaman, rekam jejak, pengalaman yang mumpuni. Jadi artinya harus apa? Orang yang punya pengalaman di banyak bidang ya, yang berkait dengan pemerintahan. Nah, barulah kemudian kita muncul nama Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Wakilah, bertemu lagi di Dan Project ya. Pada video kali ini kita akan menyaksikan narasi dari salah satu petinggi PDIP, yaitu Bung Ciko Hakim, tentang kemungkinan besar partainya yang akan mengusung Anies Baswedan. Nah, apa alasan yang membuat mereka lebih cenderung untuk memilih Anies Baswedan? Mari kita simak statementnya berikut ini. PDI Perjuangan itu kan ketika kita menyikapi pilkada atau menyikapi pemilihan apapun, yang kita petakan pertama ini bukan sosoknya. Yang kita petakan pertama tentu masalah di daerah, tantangan-tantangan di daerahnya, ya kan? Apa yang harus dijawab, pertanyaan-pertanyaan di persoalan-persoalan masyarakat. Artinya apa? Artinya khususnya di Jakarta yang begitu heterogen, begitu kompleks. Kan? Artinya bukan orang sosok sembarangan yang harus kita jadikan calon pemimpin di situ. Harus ada kriteria-kriteria. Nah itu jadi pemetaannya dari permasalahan dulu, lalu kita bikin kriterianya. Tentu kriteria utamanya adalah satu ya, kalau kita bicara soal ideologi terkait dengan PDI Perjuangan itu sangat penting. Ya, kita menjunjung tinggi tentunya Pancasila, kebinekaan, ya kan? Dan juga kerakyatan, ya, keberpihakan pada wong cilik. Nah, yang keempat tentunya ada juga pengalaman, rekam jejak, pengalaman yang mumpuni untuk kota sebesar Jakarta yang akan menjadi daerah khusus Jakarta dengan aturan-aturan baru, dengan penganggaran yang baru, dengan prioritas yang sudah tidak lagi sebagai daerah ibu kota negara. Ada aglomerasi di situ. Artinya orang yang belum pernah menjadi apa-apa agak sulit kalau kita sekedar melihat sosok karena dia terkenal atau selebriti atau jadi artinya harus apa? Orang yang punya pengalaman di banyak bidang ya, yang berkait dengan pemerintahan. Nah, barulah kemudian kita muncul nama Anies Baswedan. Kalau secara objektif memang Anies ini kan pernah jadi gubernur ya kan, dan juga tingkat kepuasan publiknya mau kita termasuk orang yang puas atau tidak puas ternyata lebih tinggi dari 50%, cukup tinggi ya kan, dan sekarang elektabilitasnya pun tinggi. Jadi dan relatif selama memimpin juga adem ayem lah DKI Jakarta ya, ada kekurangan di sana sini itu biasa. Makanya muncul salah satunya nama dari DPD itu nama Anies Baswedan. Saya rasa secara objektif itu nggak masalah. Artinya agak memenuhi kriteria-kriteria itu kan gitu ya. Beliau cukup memenuhi kriteria. Termasuk ideologinya, Pak? Saya rasa so far iya kan, terbukti ketika dia memimpin juga nggak ada masalah tentang pembangunan gereja atau hal-hal yang sifatnya betul-betul menjadi juga prioritas bagi PDI Perjuangan gitu ya. Misalnya kesetaraan, tidak ada memprioritaskan salah satu suku, salah satu agama, salah satu ras. Ternyata selama beliau memimpin itu tidak terlihat kental begitu, tidak seperti kisruh yang terjadi ketika kampanye ya, musim kampanye pemilihan. Itu harus itu tetap kita ingat dan menjadi catatan, tapi kita harus lihat juga secara objektif selama dia memimpin Jakarta. Nah, tapi yang juga harus diingat, sebenarnya nama itu saya juga nggak tahu ada surat yang beredar seakan-akan hanya satu nama yang diusulkan. Karena sebenarnya nggak semua satu nama. Beberapa nama. Ya, ada nama ya Prasetyo Adi Marsudi. Ada nama Charles Honoris, ada nama Pak Andika Perkasa, ada nama Bu Risma, ada nama Pak Ahok dan juga Pak Jarod. Dan itu kalau kita perhatikan dari nama-nama yang di internal yang muncul itu pun, itu semua memenuhi kriteria tersebut. Artinya apa? Pernah memimpin satu lembaga, ya, pernah menjadi menteri, ya, kepala daerah. Ada juga kalau yang bukan kepala daerah atau memimpin atau menjadi menteri, ada Pak Andika Perkasa, mantan Panglima, ya kan? Artinya orang-orang yang memang kita anggap mampu untuk mengelola kota sebesar ini. Jadi itu. Jadi kenapa sih nama itu muncul? Karena dari kriteria, dari pemetaan permasalahan, lalu kriterianya muncul, dan saya rasa nggak salah kalau kita secara objektif harus menilai. Tapi harus diingat, tadi kan sebut Anies RK. Seakan-akan dua ini betul-betul superstar yang nggak akan terkalahkan. Kalau maju nih, hanya mereka dua nih yang bisa.
tapi ternyata hasil surveinya belum ada yang melebihi 35%. Elektabilitasnya nggak ada begitu. Di kedua orang ini. Dan kalau nama Ahok dimasukkan, bahkan RK selalu di nomor 3. Oke. Oh itu ya? Iya, jadi kalau RK ada di top 2, itu biasanya nama Ahok itu nggak masuk dalam survei itu. Iya. Emang nggak disurvei Ahok. Tapi kalau disurvei, either Ahok di nomor 1, Anies nomor 2, atau Anies nomor 1, Ahok nomor 2. Bahkan masih beberapa survei Ahok masih lebih tinggi. Iya. Gitu loh maksud saya. Jadi ini juga harus dipahami bahwa dua orang ini belum bisa dikatakan yang kalau kan suka ada analogi gini ya, dipasangin nama sendalnya pasti menang gitu. Nggak ada bos. Jadi artinya mereka betul-betul juga harus memilih calon pasangan yang bisa mendongkrak. Satu. Yang kedua, dari partai politik yang tentu mesin politiknya sudah teruji. Kalau di PDI Perjuangan sendiri, yang utama bagi kami adalah sebenarnya bukan soal kita akan mengusung calon dari partai lain. Yang utama kita sedang menjaring, mencermati calon-calon yang tadi nama-namanya kita sebut, bahkan ada yang mungkin namanya yang belum mencuat ke publik. Ya kita kan kadang-kadang Ibu Mega ini kan juga punya nama-nama yang udah dikantongin tapi belum diomongin gitu ya. Termasuk orang terdekatnya mungkin nggak tahu gitu. Tapi pada prinsipnya itu yang masih kita cermati, mana yang paling pas untuk maju. Karena PDI Perjuangan yang utama adalah menjadi prioritas bagi kami adalah mengusung kader kita. Nah, inginnya sih jadi calon gubernur, tapi secara realistis nantinya ketika kita bekerja sama politik dengan partai lain, tentunya dalam pembicaraan kalau memang ternyata lebih realistis kita berada di calon wakil gubernur ya, it's okay. Tapi yang pertama adalah kita sedang mencermati dulu di internal kami mana yang akan kita majukan. Baru nanti ketika kita menjalin kerjasama politik dengan partai-partai lain ini mengusung siapa, itulah baru kira-kira menjadi pasangan. Makanya itu juga kan ada kemungkinan Pak Anies juga akan diusung banyak partai. Jadi ada kemungkinan itu akan terjadi. Tapi kembali lagi, di dalam kombinasi nama cagup atau cawagupnya harus ada nama kader internal kami, dan kami merasa pantas karena eksistensi PDI Perjuangan di Jakarta ini sudah teruji. Gitu ya, walaupun kemarin ya kita agak turun sedikit dari peringkat 1 jadi peringkat 2. Komunikasi politik dengan partai lain apa? Dijalin terus dan tidak terbatas dengan partai-partai yang kita kemarin koalisi di Pilpres, tapi juga dengan partai-partai lain seperti walaupun sebagian besar komunikasi ini masih informal ya. Karena kembali lagi yang kita sampaikan bahwa yang utama sekarang kita masih mencermati kader-kader di internal dulu. Ya itulah tadi statement dari Bung Ciko Hakim ya, di mana dia seringkali diundang pada acara televisi sebagai juru bicara dari PDI Perjuangan. Nah dari ungkapan beliau bisa dikatakan kalau memang sepertinya digadang-gadang Anies Baswedan ini bakal dicalonkan melalui partainya gitu. Nah di sini bisa dilihat kalau PDI Perjuangan ini ingin benar-benar menunjukkan konsistensinya sebagai seorang oposisi tulen gitu, di mana siapapun yang dimajukan oleh Koalisi Indonesia Maju maka mereka tidak akan berada di dalamnya. Biarpun dari segi ideologi Anies Baswedan itu agak bertentangan dengan ideologi partai, bagi mereka tidak masalah. Yang penting sekarang intinya bukan dari Jokowi atau Prabowo. Itulah sesuatu poin yang saya tangkap dari beberapa hal yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Jadi kemungkinan besar banyak penyebab kenapa PDIP pada akhirnya akan menjatuhkan pilihan kepada Anies. Karena seperti diungkapkan tadi oleh Bung Ciko, bisa jadi Ahok gitu. Tapi kalau menurut persepsi saya sendiri, PDIP juga tidak akan gegabah untuk memajukan Ahok sebagai calon gubernur, beda dengan wakil gubernur ya. Kalau calon gubernur ya semua orang juga tahu kalau Ahok itu pernah menjadi warga penjara yang di Makobrimob ya, maka tidak akan mungkin kalau dari PDIP segegabah itu bahkan untuk memajukan Ahok sebagai lawan dari Anies dan Koalisi Indonesia Maju. Maka poin yang paling penting dan alasan yang cukup kuat ya tentu satu-satunya orang yang bisa melawan calon dari Koalisi Indonesia Maju ya cuma Anies Baswedan.
Nah, bagaimana pendapat teman-teman semua? Apakah mungkin ada yang berbeda atau sama? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Eden Project sampai di sini dulu. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.